Halo guys, balik lagi di channel aku, Fitri Rusbandiri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang tata cara membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara online. Bagi kalian yang udah tamat sekolah atau tamat SMA dan SMK, pasti kalian mau cari kerja kan di tahun ajaran yang baru ini? Beberapa pabrik, bahkan PT-PT besar mensyaratkan SKCK ini sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Biar kalian gak repot, kita bisa kok mengurus SKCK secara online. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, let's get to the video. Yang pertama, buka dulu dari Google skck.polri.go.id. Buka webnya. Terus dilihat yang halaman pertama. Itu ada tentang SKCK. Jadi di sini ada pengertian SKCK. Terus masa berlakunya, apa aja yang ada di dalam SKCK itu, keterangan tentang diri kita. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi ada tentang syarat dan ketentuan SKCK. Cara membuatnya bisa di Polri, Polda, Polres, atau di Polsek. Oh iya, SKCK ini bisa dibuat di online. Jadi nanti kalian tinggal ke kantor untuk rumus sidik jari sama ngambil berkas SKCK-nya ya. Oke, karena kita mau buat SKCK, kita klik yang form pendaftaran. Di sini ada beberapa isian, ada Satwil atau satuan wilayah, terus data pribadi, hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran, dan keterangan. Kita isi dulu satu persatu sama-sama. Di sini ada bagian pilih jenis keperluan. Nah, di sini banyak ya keperluannya, ada yang melamar pekerjaan swasta, pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa atau aparatur desa, pindah alamat, melanjutkan pendidikan lingkup kecamatan. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah lingkupnya, apakah itu kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, atau di nasional. Jadi kalau misalnya mau membuat SKCK itu dilihat di situ sebagai apa. Karena kan masa berlakunya juga cuma 6 bulan. Jadi keperluan setiap orang itu kan berbeda-beda tuh dalam jangka waktu 6 bulan. Makanya itu di website SKCK Polri ini kita bisa memilih untuk keperluan apa kita membuat SKCK di masa itu. Karena di sini aku mau melamar pekerjaan swasta di tingkat kabupaten kota, maka aku klik yang melamar pekerjaan swasta. Jadi nanti kalian bisa pilih-pilih ya, di situ ada banyak keperluan, dibaca aja dengan teliti. Terus kita pilih satwilnya atau satuan wilayah. Ini maksudnya satuan wilayah itu provinsinya ya, teman-teman. Masukkan provinsi. Setelah kita masukkan provinsi, baru kita bisa memilih polresnya atau polisi resort. Nah, polisi resort ini kabupaten kotanya. Setelah itu mengisi alamat sesuai KTP, harus sesuai KTP ya. Jangan beda satu karakter atau satu huruf pun. RT, RW, terus ada provinsi, kabupaten kota sesuai KTP, kecamatan, terus kelurahan. Nah, ada cara bayarnya itu bisa menggunakan tunai atau loket. Tunai ini kita langsung datang ke Polres. Kita bayar secara tunai. Tapi kita juga bisa bayar di Briva atau BRI Virtual Account. Jadi kita masukkan aja nama rekening kita, nanti kita bisa bayar secara virtual. Oke, kalau udah selesai, kita klik yang lanjut. Ini berisi tentang data pribadi kita. Di sini ada isian nama lengkap. Nah, di beberapa data pribadi ini ada yang sudah terisi secara otomatis dari data Satwil tadi ya, teman-teman. Kita tinggal menambah data yang kosong aja. Contohnya ada nama lengkap, isi nama lengkap, terus tempat lahir, jangan dicampur sama tanggal lahir, tempat lahirnya aja. Terus ada tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan. Nah, itu harus diisi semua. Kita harus upload foto ya. Upload fotonya ini ada ketentuan. Foto berpakaian sopan dan berkerah, terus tidak menggunakan aksesoris wajah. Aksesoris wajah itu misalnya tindih hidung, seperti itu. Nah, cara pemilihan tanggal lahir ini dipilih dari tahunnya nih, terus rentang tahunnya dipilih. Habis tahun baru bulan baru bisa kita pilih tanggalnya. Terus agama juga wajib diisi, pekerjaan, telepon atau HP. Untuk alamat kan udah terisi secara otomatis, jadi nggak usah kita perbarui lagi. Terus kita masukkan nomor eKTP atau KTP elektronik kita, masukkan, ada 16 karakter. Terus nomor kartu keluarga juga wajib diisi. Di sini kalau kita punya paspor, masukkan aja paspor, nomor paspornya.
Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa, karena yang kolom wajib diisi hanya ektp dan kartu keluarga saja. Oke teman-teman, kalau misalnya udah, kita tinggal klik yang lanjut. Muncul halaman seperti ini. Saya cuma masukkan data ayah, meliputi nama lengkap, umur, agama, pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Nah, kenapa ini kita harus isi ulang? Karena takutnya kita ini berbeda alamatnya dengan orang tua kita. Data ibu sama juga seperti data ayah tadi, diisi dengan benar. Lalu ada data saudara kandung atau saudara tiri. Karena di sini saya mempunyai 2 saudara kandung, maka saya isi dulu yang pertama. Nanti kalau saya mau menambahkan lagi yang data saudara kandung saya yang kedua, saya tinggal klik yang tambah saudara sekandung atau tiri. Di sini saya buat dulu nama lengkap, umur, agama. Karena di sini ada saudara tiri, maka dikhawatirkan kewarganegaranya itu berbeda dengan kita. Bisa WNI, bisa WNA. Makanya di sini kita bisa memilih antara WNI dan WNA. Masukkan pekerjaannya, lalu alamat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan. Untuk data kedua sama juga ya, teman-teman. Kalau misalnya kita salah mengisi, bisa kok kita hapus. Kalau sudah, kita klik yang lanjut. Muncul halaman pendidikan. Di pendidikan ini, biasakan untuk mengisi riwayat pendidikan dari yang terakhir kali kita jalani gitu, teman-teman. Jika kita itu lulusan S1, maka dari S1, terus SMA, SMP, lalu yang SD. Nah, untuk tahunnya ini, maksudnya itu tahun tamat kita. Di sini kita mengisinya itu tahun lulus ya, teman-teman, bukan angkatan kita. Jadi dilihat di ijazah kita tahun berapa lulusnya. Nah, ditulis aja dari mulai tingkat pendidikan yang terakhir sampai ke yang pertama. Kalau ada beberapa, kita tinggal klik aja yang tambah riwayat pendidikan. Oke, kalau sudah selesai, kita klik yang lanjut. Setelah itu muncul halaman perkara pidana. Di sini ada perkara pidana dan yang pelanggaran. Jika kita pernah terkait dengan perkara pidana, kita bisa klik yang pernah. Terus di sini ada dalam perkara apa, putusan dan vonis hakimnya bagaimana, terus apakah kita saat ini sedang dalam proses perkara pidana atau tidak. Nah, itu kasusnya apa. Lalu sampai sejauh mana proses hukumnya. Yang kedua, pelanggaran. Pelanggaran ini bisa pelanggaran hukum atau norma-norma sosial dan prosesnya sejauh apa. Kalau misalnya kita tidak pernah tersangkut perkara pidana atau pelanggaran, kita klik aja yang tidak pernah dua-duanya. Oke, lalu kita klik yang lanjut. Setelah itu muncul halaman ciri fisik. Nah, di sini kita isi ya ciri fisik kita seperti apa. Karena kan kita yang paling mengerti diri kita sendiri. Kita ketik di sini yang tinggi badan itu cm, berat badan itu kilogram, lalu warna kulit. Nah, warna kulit kita lihat dulu ciri-ciri kulit kita nih, apakah sawo matang ataukah kuning. Bentuk tubuh, apakah kita kurus, sedang, kekar atau gemuk. Bentuk kepala datar atas, lurus belakang, nonjol atas, nonjol belakang. Warna rambut juga bisa kita pilih. Jenis rambut juga. Bentuk muka, dahi, warna mata, kelainan pada mata. Nah, di sini kelainan pada mata bisa kita klik ya, itu ada pilihannya, beberapa pilihan. Bentuk hidung, bibir, gigi. Pokoknya kita isi dengan sejujur-jujurnya. Bentuk dagu, telinga. Apakah kita memiliki tato atau tanda istimewa? Nah, di sini kita bisa mengambil rumus sidik jari kiri dan kanan dari kantor polisi. Kita bisa tes sidik jari di kantor polisi ya. Nanti saya bikinin deh videonya gimana caranya bikin rumus sidik jari di kantor polisi. Nah, lalu di sini ada beberapa lampiran yang harus kita isi. Ada KTP, paspor, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah, lalu sidik jari. Nah, di sini saran saya untuk akte lahir dan ijazah ini kan kalau atau ini pilihan ya, tapi masukkan aja. Jadi kalau misalnya bentuk PDF atau bentuk gambar disatukan aja. Kalau sudah selesai, kita klik yang lanjut. Di sini ada keterangan. Keterangan ini maksudnya keterangan lain ya dari data-data yang sudah kita isi yang tadi. Nah, di sini ada informasi lain, misalnya riwayat pekerjaan atau negara mana yang pernah dikunjungi. Tahun berapa, dalam rangka apa, dan negara mana yang dikunjungi. Lalu ada kesenangan, hobi, lalu ada alamat yang mudah dihubungi dan nomor telepon, alamat email. Kalau untuk orang asing ada sponsor, misalnya dia pergi ke Indonesia itu disponsori oleh siapa,
alamatnya, telepon, lalu jenis usaha. Setelah kita isi semua, klik yang keterangan yang saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Setelah selesai diisi semua, kita klik yang proses. Nah, setelah kita mengklik yang proses ini, kita pergi ke Polres untuk mencetak lembaran SKCK kita, sekaligus membayar biaya administrasi di Polres. Kemarin itu saya membayar 30.000 dan sudah jadi. Nah, gitu aja teman-teman videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar videonya bermanfaat untuk semua orang. Kalau kalian punya pertanyaan apapun itu, ketik aja di kolom komentar, nanti bakalan aku reply satu persatu. Thank you guys, see you on my next video. Bye!